yang ini bukan dengan membawa hutang kemudian datang ke Israel saja, tetapi jihad yang paling utama yaitu melawan hawa nafsu. Inna nafsa la ammaratu bisu. Nafsu itu selalu membawa dalam hal kejelekan. Nafsu itu selalu membawa dalam hal kejelekan. Biasanya kan saya lihat bapak-bapak nggak segini, Pak. Alhamdulillah, berkat ada ibu-ibu, jamaah penyumbang berbudak, saking banyaknya sendalnya juga pada luar. Tadi yang luar, saking banyaknya jamaah itu sendalnya pada di luar. Dan tadi ada hiburannya, sekaligus membacakan sholawat, dan apa yang namanya? Bentrok. Alhamdulillah nih. Bawaannya tadi kalau nggak ada bapak-bapak bawaannya pengen nyawer saya. Sampai lagi. Nah, tadi udah dilantunkan pembacaan sholawat, ma'arul qiyam dan lain-lain sebagainya. Itu salah satu membuktikan bahwa kita itu cinta terhadap kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, balik lagi, ini salah satu jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat tersebut bisa dikiaskan dalam Islam. Hukum itu ada 4. Yang jadi landasan hukum itu ada 4. Yang pertama yaitu Al-Quran, kedua Al-Hadis, As-Sunnah, yang ketiga yaitu ijma' kaum ulama, yang keempat yaitu qiyas. Ayat tersebut bisa dikiaskan terhadap jamaah pada saat ini. Ayat tersebut sindiran terhadap orang-orang yang tidak mengikuti perang Khandaq, bisa dijadikan ayat tersebut sindiran buat orang-orang yang tidak mengikuti acara malam ini. Sebab ini salah satu jihad di jalan Allah. Mudah-mudahan yang datang pada malam ini untuk pengajian, mudah-mudahan ya Allah mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diganti rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu. Jadi asbabun nuzul laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah itu sindiran terhadap orang-orang yang tidak mengikuti perang Khandaq. Kenapa? Sebab di situ ada kata, ada lafaz uswatun hasanah, kanjeng Rasulullah yang harus kita tiru, bukan yang lain. Nah, ini mah kebanyakan anak-anak muda sekarang lebih niru pemain bola, apalagi cewek-ceweknya kalau udah lihat drakor drama Korea pengen ngikutin. Yang di kamar dipajang bukan lafaz Muhammad, bukan lafaz Allah, bukan foto-foto para alim ulama, tetapi yang dipajang di kamar itu pemain bola, artis-artis Korea, Limin, Holimin, dan lain-lain sebagainya. Itu makanya yuk, dengan adanya pengajian seperti ini salah satu kita memberikan contoh terhadap anak-anak kita agar bisa mengikuti jejak kita. Maklum juga, itu kita juga belajar masih tetap ngaji. Anaknya bisa menyontoh terhadap ibunya, orang tua. Yakin ini mendapatkan pahala, bukan hanya pahala saja, tetapi kita mendapatkan bukan santapan rohani saja, tetapi ada santapan jasmani. Ini baru pembukaan, belum penutupan dulu. Ya, hebatnya di pengajian itu gini. Coba ibu aja berdimah, diam aja di rumah. Kira-kira ada pisang nggak di rumah? Nggak ada. Banyak juga pisang bapaknya doang satu sama telur dua. Ibu-ibu ada kacang nggak? Nggak ada. Ada. Makanya datang ke pengajian, rohani diobatin, jasmani juga jadi enak.
Jadi kita jangan lebih mementingkan jasmani saja, tetapi rohani juga harus kita pentingkan. Sebab yang paling penting yaitu rohani kita. Ketika kita lapar, makan. Tetapi ketika kita lapar, rohani kita datang ke pengajian. Sebab salah satu meningkatkan keimanan kepada Allah dan Rasulnya yaitu dengan cara talabul ilmi, mencari ilmu. Makanya saking pentingnya mencari ilmu, Sayyidina Ali mendapatkan wasiat dari Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Di antaranya ya Ali, hei Ali, tidak mandok di mana-mana melewati arba'una 40 sobahan hari pagi. Di mana-mana hari engkau melewati 40 hari walam yujawisil ulama, tidak berkumpul dengan para alim ulama, dalam artian tidak pergi untuk mencari ilmu, tidak pergi untuk menuntut ilmu, maka kata Kanjeng Rasul, ketika ada umatku yang pergi selama 40 hari tidak datang ke pengajian, maka orang tersebut kosa kolbuhu, yaitu kosa keras otot dulu hati dia silakan. Jadi 40 hari diri kita tidak diisi ilmu, maka termasuk golongan orang-orang yang sesuatu kolbi keras hati. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, 3 hari diri kita nggak diisi ilmu, maka orang tersebut yaitu sesuatu kolbi keras hati. Susah dinasehatin seolah-olah dirinya yang paling benar. Bahkan wajah surah alal kabairi, orang tersebut ketika 40 hari tidak datang ke pengajian, wajah surah alal kabairi, orang tersebut tergolong orang yang mengerjakan alal kabairi, dosa besar. Alhamdulillah. Kenapa? Li'anna ilma ayatul qalbi, sebab ilmu itu kehidupan hati. Hati kalau pengen hidup harus ada ilmu. Makanya diwajibkan oleh Kanjeng Rasul kita untuk mencari ilmu. Alhamdulillah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di malam 12 Rabiul Awal ini sekaligus peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika nengok ke belakang, membuktikan bahwa diri kita itu cinta terhadap Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang kita cinta terhadap Kanjeng Rasul, pasti kita tahu sejarah Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana memperjuangkan agama Islam selama 23 tahun Kanjeng Rasul menyebarkan agama Islam sehingga sampai ke perumahan agama asli. Kita cuma menghidupkannya saja susah. Kanjeng Rasul memperjuangkan agama Islam ini selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Jumlah sampai jadi 23 tahun Kanjeng Rasul menyebarkan agama Islam. Kita harus kenal terlebih dahulu terhadap Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad yang mana Nabi kita itu? Sebab zaman sekarang nama Muhammad banyak. Jangan sampai Muhammad tukang kira, bukan Muhammad itu Nabi kita, Rasul kita, bukan. Tetapi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abi Manaf bin Qusay bin Kilab. Itu yang harus kita
Tahu, bukan Muhammad yang lain, tetapi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Kanjeng Rasul itu dilahirkan pada malam 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Sebab Raja Abraham ingin menghancurkan Ka'bah pada saat itu. Bertepatan lahirnya Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin pada saat itu kalau nyerbunya, perangnya, pengen ngancurinnya pakai onta, jadi tahun onta. Pakai tembaknya, tahun tembaknya. Itu. Sebab pada saat itu Raja Abraham menyerang Ka'bah, ingin menghancurkan Ka'bah, itu menggunakan gajah. Disebutlah tahun gajah. Singkat cerita, pas ketika bertepatan kelahirannya Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada saat itu banyak patung-patung yang sering disembah oleh umat, apa itu yang patung? Umat Yahudi itu disembah. Kan ada yang punya yang apa lu tega, punya Tuhan palanya kotak, apa lu benar-benar tega, tapi nggak apa-apa. Itu pada saat itu pada zaman jahiliyah. Tapi setelah adanya Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semuanya beda. Yang tadinya jahiliyah menjadi Islamiyah. Berkat adanya Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, singkat cerita Kanjeng Rasulullah dilahirkan ke muka bumi, kemudian ibunya siapa? Siti Aminah. Setelah lahir Kanjeng Nabi diurus disusui oleh Suhaibah itu salah satu khodamnya, pembantunya Abu Lahab. Tidak lama kemudian dilanjutkan oleh Halimatus Sa'diyah selama 4 tahun. Sampailah 4 tahun Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung dibelah dadanya oleh malaikat Jibril dan juga Mikail. Jadi pembelahan pertama itu Kanjeng Rasul pada umur 4 tahun. Yang kedua pada saat mau di-Isra dan dimi'rajkannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi umur 4 tahun Kanjeng Rasul ditelah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatnya oleh malaikat Jibril dan juga Mikail. Itu bersama ibunya. Setelah dibelah, Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajak oleh ibunya untuk ziarah ke makam bapaknya, yaitu Abdullah. Setelah pulang dari jarak, tidak lama kemudian, setelah 2 tahun, Kanjeng Rasul ditinggalkan oleh ibunya, yaitu Siti Aminah. Umur 6 tahun Kanjeng Rasul keadaan yatim piatu. Diurus oleh kakeknya meninggal juga, diurus oleh pamannya, sehingga pamannya membela Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Yaitu Abu Thalib. Walaupun Abu Thalib semasa hidupnya belum melafazkan kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat, karena gengsi oleh Abu Lahab dan geng-geng yang lainnya, tapi tetap Abu Thalib sangat mencintai sekali terhadap Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, pas ketika Kanjeng Rasul umur 25 tahun, bahkan di waktu kecil, pas ketika diurus oleh pamannya Abu Thalib mengajak Kanjeng Rasul itu ke negara Syam untuk berjualan. Tetapi di tengah perjalanan itu Abu Thalib dan Kanjeng Rasul menemui pendeta yang bernama yaitu Bahiyah. Akhirnya langsung dipanggillah Abu Thalib, tolong anak ini bawa pulang lagi. Kenapa? Sebab udah ada tanda-tanda Nabi akhirnya
Sebab di sana sudah menunggu ingin membasmi anak kecil tersebut, yaitu Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Abu Thalib langsung pulang lagi bersama Kanjeng Rasul. Singkat cerita, kemudian pas ketika sudah remaja, sudah dewasa, Kanjeng Rasul mengurus dagangan Siti Khadijah. Siti Khadijah ini wanita yang sangat cantik banget, Kemudian Kanjeng Rasul berjualan dagangan Siti Khadijah bersama siapa? Maisarah ke negeri Syam. Maisarah ini bukan perempuan tetapi nama laki-laki. Datanglah ke negeri Syam. Setelah pulang dari negeri Syam, Kanjeng Rasul langsung dipungut nikah sama Siti Khadijah. Pada saat itu Siti Khadijah umurnya 40 tahun. Di sini ibu-ibu umurnya berapa nih? Wah, ini mah bukan 35 lebihnya 40. 53 ya, berarti 53 ke 63 berapa lagi tuh? 5 lagi ya. Jawab. Nah, Kanjeng Rasul nikah dengan Siti Khadijah. Kanjeng Rasul umur 25 tahun, sedangkan Siti Khadijah umur 40 tahun. Singkat cerita, nikahlah Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung singkat cerita, Kanjeng Rasul sampailah ke umur 40 tahun. Sebelum umur 40 tahun, mendekati umur 40 tahun, Kanjeng Rasul pulang selalu menyendiri kemana? Mudah-mudahan kita bisa jawab ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada nih jamaah dari kita ya, Hafidhah. Ini bukan salah saya ya, salah tulisannya. Terus di Bapak ini ya, alhamdulillah sudah menjalankan ibadah umroh. Semoga ibadah umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, Kanjeng Rasul nanti kita akan melihat. Kalau kita ada nasib ke sana, kita akan melihat wahyu itu seperti apa. Kanjeng Rasul pula beribadah di Gua Hira. Ketika mendekati umur 40 tahun, hingga 40 tahun, Kanjeng Rasul langsung diturunkan wahyu yang pertama yang tadi dibacakan oleh anak-anak. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di situ pas ketika turun, Kanjeng Rasul langsung pulang ke rumahnya, yaitu ke rumah Siti Khadijah. Saking takutnya gemeteran Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal di situ Kanjeng Rasul mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Nah, ketika menyampaikan Kanjeng Rasul bahwa dirinya mau diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa orang yang pertama iman? Dari golongan bapak-bapak yang pertama iman itu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu orang terhormat, akhirnya mengajak Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini orang kaya yang sangat terhormat. Kemudian dari golongan ibu-ibunya yang pertama kali iman yaitu Siti Khadijah. Golongan anak-anaknya yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Itu pada saat itu kalau Ali radhiyallahu itu masih anak kecil, dibimbing oleh Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang pertama kali iman mempercayai bahwa Kanjeng Rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama yaitu dari golongan bapak-bapak siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar ngajak Utsman bin Affan. Kemudian dari golongan ibu-ibu yaitu Siti Khadijah. Dari golongan anak kecil yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dari golongan Habib hamba sahaya yaitu Bilal. Bilal itu orang pertama yang azan subuh yang melantunkan as-sholatu khairun minal. Itu Bilal. Walaupun dia hamba sahaya,
orang miskin tetapi mengingat Bilal sendalnya sedang nunggu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan Fir'aun. Walaupun sepatunya dari emas merah, tapi sepatunya ada di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah. Itu gambaran buat kita semua. Gambaran buat kita semuanya. Jangan sombong dengan harta, jangan sombong dengan jabatan, jangan sombong dengan pangkat, sebab apapun yang kita sombongkan ujung-ujungnya mati. Orang kaya sombong, matinya hina. Saking hinanya ada dalam Al-Quran ya. Kemudian Fir'aun kaya, bahkan dirinya mengaku Tuhan, matinya minat juga sama lagi. Banyak contoh-contoh yang matinya hina. Lebih baik kita hidup sederhana. Saya tidak bilang kita contoh, walaupun orang biasa, tetapi dia iman terhadap Kanjeng Rasul dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sendalnya sedang menunggu disukanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alamin. Langsung dari pertama Sayyidina Bilal, kemudian sebab dakwah Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkas-kas. Yang pertama yaitu dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, tadi door-to-door, pintu ke pintu, rumah Abu Bakar, rumah Utsman, rumah Bilal dan lain-lain sebagainya. Kedua, secara terang-terangan, pasda bima tumaru wa anil musyrikin. Langsunglah ketika turun ayat tersebut, Kanjeng Rasul langsung naik ke bukit Sofa, mengatakan bahwasanya dirinya diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada salah satu pamannya yang bertentangan, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab orang yang menentang terhadap Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi walaupun ditentang, ada paman satu lagi, yaitu Abu Thalib yang selalu membela perjuangan Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan 3 kali baik kaum Quraisy untuk menghentikan dakwahnya, perjuangannya Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak ada hasilnya. Saking cintanya Abu Thalib terhadap Kanjeng Rasul. Makanya ya Allah, ketika kita nengok ke belakang, apalagi perempuan itu diangkat oleh derajatnya oleh Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui siapa? Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking diangkatnya oleh Allah dan Rasulnya, perempuan itu ada dalam Al-Quran, yaitu surah An-Nisa, artinya wanita. Nggak ada surah An-Nisa laki-laki, nggak ada. Saking dimuliakannya, bahkan wanita itu salah satu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ciri orang yang beriman itu ada 2. Pertama, memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlahnya ada 6. Yang pertama sumpah, yang kedua surga, yang ketiga neraka, yang keempat Al-Quran, yang kelima wanita, dan yang keenam yaitu yaumul qiyamah. Itu yang harus kita muliakan. Makanya agar diri kita tambah keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Wah, singkat cerita, setelah Kanjeng Rasul terang-terangan, umat Islam langsung menyebar. Apalagi ketika Kanjeng Rasul hijrah ke kota Madinah langsung berkembang di situ, sehingga Mekah sirik masuk terhadap kota Madinah. Padahal lebih banyak di Mekah dakwahnya daripada di
Madinah, tetapi lebih berkembang umat Islam melesat di kota Madinah. Makanya gambaran buat kita ketika hidup kita pengen maju harus hijrah. Bukan hijrah tempat ke tempat saja, tapi dari perilaku kita yang jelek menjadi bagus. Yang tadinya kadang ngaji jadi rajin ngaji, yang tadinya maksiat jadi taat, yang dulunya kadang ibadah sekarang rajin ibadah. Insya Allah ketika diri kita sudah hijrah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kehidupan kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah mengejar dunia, sebab ketika dunia dikejar akan lebih jauh. Tetapi kita kejar siapa yang punya dunia. Siapa yang punya dunia, Pak? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya dunia itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika yang punya dunia sudah dikejar, bahkan sudah dekat sama diri kita, apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin bakal dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini astagfirullah. Singkat cerita Kanjeng Rasul langsung sakit-sakitan ketika sudah sudah mendekati umur 63 tahun. 63 tahun. Makanya ini membuktikan bahwa diri kita itu mahabbah terhadap Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bahasa kerennya malam ini malam ulang tahun Rasul kita. Makanya masa anak-anak kita aja dirayakan, masa yang wasilahnya kita ada di alam dunia adanya Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa kita tidak dirayakan dalam artian kita peringatkan. Takutnya kan manusia itu mempunyai sifat lupa, makanya ada kata peringatan atau memperingat dari kata ingat, mengingatkan. Takutnya bapak-bapak di sini udah lupa sejarah Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kenapa dibahasnya sejarah Kanjeng Rasul? Enggak mau ibah. Sebab mau itu sering kita mendengar di mana saja, tapi sejarah kita langka mendengarnya. Takutnya ketika kita enggak tahu sejarahnya Kanjeng Rasul, bahkan malah lebih tahu sejarah Indonesia, gimana urusannya? Itu sejarah tadi secara singkat dibahas, diambil dari kitab Khulasah Nurul Yaqin dari jilid 1 sampai jilid 2, dan jilid 3 itu menjelaskan terkait sahabat-sahabat Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang 4 orang itu. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat yaitu Ali Thalib Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sejarah singkat dari lahirnya sampai meninggalnya Kanjeng Rasul pada tanggal 13 Rabiul Awal. Harinya sama, yaitu hari Senin. Makanya kalau mati lahir hari Senin, meninggal hari Senin juga, itu bagus, langka. Jadi ingat sama almarhum bapak saya, Pak. Bapak saya lahir hari Selasa, meninggal juga hari Selasa. Alhamdulillah, sama seperti Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ya kita semuanya setelah mendengar kisah Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika lahir sampai meninggal secara singkat, mudah-mudahan bisa tambah cinta terhadap Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya apa? Yaitu mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaat dari Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal
alamin. Sebelum ditutup, kita doa bersama-sama, doa di bulan Rabiul awalnya. Allahumma barik lana fi maulidin nabiyina al-Mustafa wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi maulidin nabiyina al-Mustafa wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi maulidin nabiyina al-Mustafa wa hasil maqasidana. Alhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sudah 45 menit. Biasanya jam 9 beres. Nah, sekarang spesial nanti jam 10 lewat. Dan alhamdulillah biasa lembur ya, lembur. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya buat diri pribadi, umumnya kepada seluruh jamaah. Mohon maaf sekali lagi tidak ada kata-kata yakin ada salahnya menyinggung perasaan hati bapak semuanya jamaah yang ada di sini. Mudah-mudahan kita dibukakan pintu maaf seluas-luasnya, insya Allah. Sehingga kita nanti di akhirat bukan saling mendorong ke api neraka, tetapi kita saling menyelamatkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala seperti halnya kita kumpul pada saat ini di musyawarah Nurul. Dan mengatakan dalam kitab satu kitab dijelaskan kumpulan kita nanti di surga. Kita seperti ini, seperti ini. Ada yang lagi emok, ada yang lagi ngopi, ada yang lagi nyamuk, ada yang lagi ngelamun, ada yang lagi ngahunjar, ada yang lagi nyender. Nanti naik musyawarah Nurul Jannah. Makanya sebagian ulama mengatakan, silahkan musyawarah itu dibagus-bagusin. Nanti kendaraan kita ini memakai musyawarah yang terbaik. Masa kita musyawarah yang lain bagus-bagus kita jelek. Makanya nih, alhamdulillah kita udah punya langit sendiri ya. Alhamdulillah, terus langit sendiri. Nah, ini gambaran nanti kita ke surga naik musyawarah ini nih ya, Nurul Jannah. Ini dalam kitab Kisahul Hibad. Dan perempuan nanti juga ibu-ibu di luar. Ini takutnya mama bu pegangan yang kencang ya. Takutnya nanti kita ke surga naik musyawarah ini ngebut, ibu-ibu di pojok sana. Takutnya menjatuh gitu. Orang ke surga ini malah bertempur di bawah. Dan alhamdulillah ini lalu ya. Betul. Ini gambaran. Insya Allah kita semuanya dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Sebelum ditutup kita bacakan surah Al-Fatihah terlebih dahulu, khususnya terhadap Ibu Khotidah binti bapak-bapak ini yang sedang melaksanakan ibadah haji umrah. Semoga ibadahnya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan haji umrah mabrur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan kita doakan juga yang sudah menyumbangkan sebagian hartanya untuk terselenggaranya acara ini, baik pisangnya, rotinya, balak-balaknya, dan induk. Ketika kita menyumbangkan untuk memeriahkan, untuk memperingati baginda Nabi Muhammad SAW, maka nanti ini akan nolongin kita nih. Ibu nyumbang salah, nanti ibu ke surga ditolongin sama saya juga. Naik pisang, naik jeruk, naik balak-balak. Ini yang dari masalah bala-balanya udah dipinjam, sekarang jangan ditaruh lagi. Nanti ketahuan, itu bala-bala siapa? Alhamdulillah ini baik. Semoga dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Ya Allah ya Rabbal Alamin, berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dari sebagaimana diucapkan oleh Bapak Ketua DKM, tidak bisa membalas, hanya bisa membalas doa. Itu yang terpenting. Doa itu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kita jangan mengharap balasan dari manusia, tetapi yang diharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara Fatihul Quran Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.